Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Muhammad Lutfi, siswa SMKN 15 Abang. Nah, pada materi bab ketujuh ya, kita akan membahas tentang Internet Gateway ya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas? Yaitu yang pertama ada pengenalan Internet Gateway. Yang kedua, tahapan konfigurasi. Terus ada konfigurasi one dengan metode DHCP client, ada konfigurasi one dengan metode manual, terus konfigurasi LAN, konfigurasi NAT dan NAT-trick. Di sini cukup lumayan banyak. Nah, ya pada yang pertama kita akan lanjut ke pengenalan Internet Gateway. Nah, di sini ada topologi ya. Jadi di Internet Gateway ini kita akan menggunakan alat virtual atau aplikasi virtual yaitu dinamakan PNet Lab. Nah, ya. Nah, di sini untuk topologinya kita memerlukan ISP untuk jaringan internet kepada router di sini, terus ada switch dan di switch kita akan menghubungkan IP DHCP client kepada 5 PC tersebut di bawah ini ya. Nah, untuk topologinya saya sudah menyiapkan jadi seperti ini ya untuk topologinya. Kalian harus siapkan jaringan ISP di sini, lalu di sini ada router, switch ya. Di sini ada klien yaitu 5 klien atau disebut 5 pasang PC, 5 PC ya di sini. Di sini kita nanti akan mengkonfigurasikan semuanya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan lanjut ke yang kedua yaitu tahapan configuration. Nah, yang akan kita konfigurasikan di dalam tahapan configuration tentunya kita akan mengkonfigurasikan NAT ya. Di NAT kita akan mengkonfigurasikan di chain closeout interface action. Nah, yang belum tahu NAT ini apa, jadi NAT ini adalah sebuah jaringan ya yang akan mentranslate atau menerjemahkan ya jaringan di IP DHCP semuanya. Nah, terus yang kedua di sini ada konfigurasi one. Jadi di mana one ini adalah sebuah DHCP client ya, yaitu DHCP client ini yaitu akan memberikan ISP. Nah, jadi di ISP ini dia akan memberikan DHCP server ya kepada one, sehingga one akan menyebarkan ke DHCP client. Nah, yang tentu di jaringan one ini kita akan konfigurasikan yang pertama ada IP address tentunya harus, terus ada gateway, terus ada DNS, dan kita akan mengkonfigurasikan secara manual juga di dalam nantilah kita lihat ya. Terus yang terakhir ada konfigurasi LAN, yaitu LAN ini adalah local area network ya. Jadi kita akan konfigurasikan LAN yaitu untuk kita menyebarkan IP address ke klien ya. Tidak mungkin kan kita ingin mengkonfigurasikan seluruh DHCP klien atau DHCP server atau DNS gateway. Kita tidak mengkonfigurasikan IP address ke DHCP ke klien tentunya, ke PC ya. Nah, terus yang di jaringan di LAN ini, di local area network ini, kita akan yang kedua tuh konfigurasikan DHCP server. Nah, ini sangat perlu. Jadi, ketiga konfigurasi ini sangat dibutuhkan di dalam MikroTik ya. Sehingga kita untuk menyambungkan dalam MikroTik ya. Jadi, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, di sini kita akan lanjut lagi yaitu dengan konfigurasi one dengan metode DHCP client. Nah, di sini kita lanjut saja masuk ke PNet Lab-nya ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke PNet Lab. Nah, untuk cara konfigurasi DHCP client ya di PNet Lab ini kalian bisa masuk ke terminal. Nah, di sini saya tadi sudah mengetikkan komen. Jadi saya akan menjelaskan saja. Nah, untuk komen yang pertama, kalian cek dulu nih IP DHCP client kalian. Yaitu di sini dengan cara IP DHCP client print. Nah, di mana sih yang IP DHCP clientnya?
Tentunya IP DHCP klien kalian ada ini. Nah, oke, setelah itu kalian bisa masuk ke mode konfigurasi DHCP klien itu dan mengetikkan IP DHCP klien, lalu kalian enter. Nah, sudah masuk. Dan di sini kalian bisa ketikkan saja untuk meremove terlebih dahulu DHCP yang sudah ada di sini. Nah, di sini kita remove dengan komennya itu adalah remove numbers lalu sama dengan 0. Nah, oke, setelah itu enter, lalu kalian masuk lagi, masukkan add interface, terus masukkan di ether 1. Kan di sini ether 1 namanya ya. Kita akan meremove DHCP yang ini. Ether 1 lalu disabled sama dengan no. Di sini enter, lalu kalian ketikkan saja print atau P ya. Lalu enter, dan di sini sudah ada ya. Kita sudah membuat IP DHCP yang baru. Jadi seperti ini IP DHCP-nya. Ya, setelah itu kita masuk lagi ke mode IP interface. Di sini kita masuk ke interface, lalu enter, lalu kita print. Nah, di sini di interface ini memiliki 4 port ya. Tentunya di sini ada ether 1, ether 2, dan ether 3, ether 4 ya. Setelah itu kita masuk ke interface lagi. Nah, di sini lalu kalian masukkan masuk ke dalam mode IP DHCP client ya. Setelah itu, setelah kalian masuk ke IP DHCP client lalu enter, lalu kalian ketikkan komennya yaitu print detail, karena kita ingin melihat seluruhnya ya dari DHCP, gateway, dan DHCP server ya semuanya. Nah, jadi di sini ada gateway-nya kita sudah dapat 10.0.1.37.1. Nah, di sini DHCP servernya kita dapat 10.0.137.1. Nah, teman-teman. Jadi untuk DHCP gateway-nya dari Peanut Lab ini tentunya di MikroTik ini angka belakangnya akan tetap 1 ya seterus-terusnya. Kita samakan nih, kalau teman-teman tidak percaya, di gateway itu belakang angkanya 1, di DHCP server juga 1, terus di DNS-nya juga dia akan menunjukkan angka 1. Nah, jadi untuk di MikroTik itu akhiran angkanya selalu sama ya teman-teman. Nah, jadi begitu ya untuk konfigurasi DHCP client pada Peanut Lab. Nanti kita akan lanjut di konfigurasi IP DHCP client manualnya ya. Nah, di sini kita masih lanjut dengan konfigurasi IP DHCP client. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasi menggunakan Winbox ya, sama saja sih sebenarnya. Kalian ketikkan menu IP, lalu ke DHCP client, dan lalu ketik new. Di sini tambahkan ether 1. Di sini kalian harus pastikan semuanya sudah aman ya, US, PAN, DNS. Nah, di sini sudah hanya diituin, lalu apply, lalu oke. Nah, habis itu ke status. Nah, di sini sudah memiliki DHCP, sudah memiliki gateway ya. Nah, kita harus perhatikan dalam MikroTik untuk DNS gateway itu berakhiran dari angka 2 ya teman-teman. Nah, kita samakan ya. Kita samakan di sini. Sebentar ya. Nah, jadi untuk dalam MikroTik itu di akhiran, ketika video sebelumnya saya mengatakan bahwa IP yang di Winbox dengan Peanut itu berakhiran angka 2. Nah, tentu saja itu bakalan pengaruh ya. Kita harus ingat sih, karena ini bakalan ada di konfigurasi selanjutnya. Nah, oke. Nah, teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya dengan mengkonfigurasikan IP. Di sini kita akan mengkonfigurasikan WAN ya dengan metode manual. Kita melanjutkan. Kan sebelumnya kita
mengkonfigurasikan WAN dengan metode DHCP client ya. Sekarang kita dengan metode manual. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke Planet Lab-nya. Nah, di sini sudah ada. Lalu nah, kita pindahkan. Nah, untuk yang pertama-tama, kalian bisa masuk dulu untuk mengetikkan komen IP DHCP client print ya di sini. Nah, enter. Nah, ini adalah IP DNS-nya, DHCP-nya. Harusnya di sini di remove karena saya dibantu jadinya tidak di remove ya. Nah, terus di sini kalian bisa ketikkan IP address print. Nah, sini saya sudah menambahkan IP address tentunya ya di port 0 dan port 2 atau number 0, number 2. Nah, lalu kalian bisa ketikkan IP root. Nah, di sini di IP root ini ada ya. Nah, teman-teman di sini kan ada ADS ya. Sini saya akan jelaskan ADS dulu nih. ADS itu seharusnya itu adalah AS ya. Dan artinya itu AS itu adalah aktif dan statik. Nah, berarti ADS itu adalah aktif dan statik. Nah, jadi gitu. Dan sini belum ada ya IP rootnya. Bisa masuk ke IP DNS-nya. Nah, sini belum ada server yang terhubung atau itunya. Lalu masuk, kalian bisa langsung ping IP DNS kalian ya. IP DNS kalian yang angka belakangnya 1 yang di video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Nah, habis itu kalian ping sini. Nah, lalu setelah itu kalian ketikkan IP route P. Nah, di sini sama saja kita fokus ke sini ya, ke gateway yang sini. Ini sama saja gateway-nya ya. Nah, untuk ADS masih sama, aktif dan statik. Nah, jadi sini lanjut ke IP DNS set server. Jadi kita akan menggunakan IP DNS Google ya, server Google yaitu 8.8.8.8 dan langsung kita ketikkan IP DNS print. Nah, sini kita sudah menggunakan server Google atau IP DNS Google ya, sini sudah ada. Lalu kalian ping google.com dan hasilnya berhasil. Di sini TTL time berarti berhasil. Nah, jadi begitu ya untuk konfigurasi metode manual dengan konfigurasi WAN ya. Terus selanjutnya kita akan lanjut di Winbox. Oke, di sini kita lanjutkan lagi dengan metode DHCP client dengan manual ya di Winbox ya sekarang. Yang pertama, kalian bisa langsung masuk ke IP ya di sini, lalu masuk ke address. Lalu untuk yang pertama kalian itu bisa ketikkan ether 1 itu kalian bisa ketik lalu remove dan habis itu kalian ganti ya dengan berakhiran /24. Nah, setelah itu kalian masuk ke ini lalu ke root list. Nah, di sini yang gateway ini kalian remove dulu lalu kalian ganti akhirannya menjadi 2 menjadi 2 maaf. Nah, setelah root list ini kalian bisa langsung saja masuk IP untuk mengatur DNS-nya. Di sini DNS ya kalian bisa langsung default saja, lalu oke. Dan setelah itu ke new terminal, lalu kalian bisa ketikkan saja di sini IP DNS. Nah, di sini sudah muncul ya DNS servernya. Dan misalkan kalian ingin mengetikkan servernya Google atau ini bisa sekali ya. Jadi begitu saja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya di konfigurasi LAN ya tentunya, dimana konfigurasi LAN ini nanti kita akan seluruh DHCP client atau 5 PC tersebut akan mendapatkan IP dan bisa saling berkonfigurasi. Nah, tetapi di server Planet Lab saya sedang ada masalah. Jadi saya akan tunjukkan saja komen-komennya ya. Jadi langsung masuk saja ke Planet Lab-nya. Nah, di sini sudah ada 5 klien atau 5 VC tentunya. Jadi kita masuk saja. Nah, di sini untuk komen yang pertama, kalian bisa ketikkan dulu show IP. Nah, di sini belum ada IP-nya dan belum dapat gateway dan DNS-nya ya. Masih kosong. Nah, di sini ketika saya mengetikkan IP DHCP, di sini harusnya itu
DORA atau DRA ya, di mana IP tersebut berhasil IP DHCP mendapatkan IP DHCP. Tetapi ketika saya mengetikkan IP DHCP, yang keluar adalah DDD. Berarti ini DHCP servernya sedang ada masalah tentunya. Nah, setelah itu kita ke show IP. Terus di sini juga tidak mendapatkan IP gateway dan DNS-nya. Nah, jadi untuk cara kita mendapatkan DNS ini, kita harus mengetikkan manual ya. Seperti yaitu ada di caranya ada di ketikan IP DNS 8.8.8.8. Jadi begini untuk menambahkan IP DNS manual. Lalu di sini bisa langsung saja ke show IP ya. Nah, di sini sudah masuk di DNS-nya yaitu 8.8.8.8. Nah, jadi untuk kalian bisa coba sendiri ya. Siapa tahu di server Penlab kalian sedang tidak error ya. Di saya sih sedang ada masalah. Oke, mungkin saja kita lanjut lagi ke konfigurasi NAT. Oke, di sini kita lanjut lagi yaitu di konfigurasi NAT. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke Winbox-nya ya. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasikan NAT. Yang pertama kalian bisa ketikkan IP lalu ke firewall. Di sini ada jaringan NAT. Nah, kalian bisa ketikkan new dan di sini ke menu action. Lalu sini pindahkan ke my squad. Lalu ke general. Di sini tetap ini saja. Dan kalian tambahkan port ya sini ke ether 1 dan seterusnya default saja. Oke, sudah. Lalu di sini kita apply lalu oke. Nah, sini sudah ada. Kalian kita langsung masuk ke Penlab-nya ya. Seharusnya kita itu memiliki IP ya. Kita coba show IP. Nah, di sini tidak ada muncul ya teman-teman. Jadi servernya sedang ada masalah tentunya ya teman-teman. Jadi ketika kalian masuk ke Winbox dan konfigurasi NAT ini, otomatis di Penlab itu dia akan mendapatkan IP NAT-nya ya teman-teman. Tetapi di sini tidak ada. Di sini tidak mendapatkan IP tentunya. Oke, mungkin jadi begitu ya untuk konfigurasi NAT-nya. Mungkin sekian saja video saya di modul 7 atau di bab 7 tentang Internet Gateway. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.